Shalom saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Mari kita mengucap syukur bagi Tuhan pada hari ini. Amin. Amin. Karena Dia terus memelihara hidup kita. Baik yang di sini maupun yang di rumah, saya percaya Tuhan kita memberikan perlindungan, memberikan kasih setianya bagi kita. Oh, biarlah pada hari ini, biarlah pada pagi hari ini, kita terus percaya kepada Tuhan. Terus kita mau berpegang teguh kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita memulai ibadah kita. Sebentar saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Bapa. Kalau pada hari ini Tuhan Yesus, Kau terus memelihara kami Tuhan. Dalam keadaan kami ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada pertolongan Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh-Mu terus bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Roh-Mu yang telah Kau curahkan Tuhan, yang diam di dalam hati kami Bapa, yang terus memberikan kami hikmat Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami memulai ibadah kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran Bapa. Karena kebesaran-Mu Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan, kemegahan-Mu Tuhan, itu yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita lewat pujian. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Come on, sing. Mari sama-sama yang di rumah kita mau tepuk tangan sama-sama, oke? Sama-sama katakan, tak terbayang, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku dengan segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Sama-sama kita mau bersorak. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selalu. Oh, hanya Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Hanya Kaulah Tuhan, Raja mulia.
Raja mulia. Baik, dengan segenap hati kita mau katakan Raja mulia. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kalau Raja mulia Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau memenuhi hati kami Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh mengagumi Engkau Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami rindu lebih dalam lagi Tuhan. Kami hadir Tuhan untuk menyembah-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, datang ke hadirat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ini merasakan kasih-Mu lebih lagi Bapa. Ini merasakan anugerah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Bapa, Kau teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang bisa kami lakukan Tuhan untuk membalas kasih-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus lewat pujian kami ini Tuhan Yesus, kami boleh menyembah-Mu Tuhan dengan penuh kekudusan Bapa. Kami Tuhan, ubah hatiku, celikaku, jamalah ku rindu hadirat. Katakan ku sembah, sebab hanya Dia yang layak, hanya Dialah yang kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, dan ku sanjung mulia. Mari jemaat di rumah, sama-sama kita mau naikkan. Ku sembah-Mu. Kau boleh angkat tanganmu di rumah masing-masing. Kudus, nyatakan bahwa hanya Tuhan kita yang kudus, hanya Dia yang layak, Dia yang mulia. Ku sanjung Kau mulia, oh mulia bagimu. Mari sekali lagi nyatakan ku sembah Kau Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah
Shalom, selamat pagi saudara-saudara semua. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Mari kita akan mendengarkan firman pada saat ini. Tema yang akan saya bawakan adalah tentang jangan takut. Tema ini saya ambil dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, di mana kalau kita lihat dari bahasa Yunani, bahasa aslinya, itu berasal dari kata me phobeo, itu adalah jangan takut. Fobia itu takut, phobeo ya. Nah, dari bahasa Ibrani itu aliare. Jadi ini kedua-duanya memberikan pengertian. Kesatu adalah merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Nah, pengertian-pengertian lain tidak akan saya bahas, seperti misalnya artinya adalah segan, hormat, seperti takut akan Allah, itu adalah segan, hormat. Atau khawatir pulang malam, dan lain sebagainya. Itu tidak akan saya bahas. Jadi mari kita akan lihat bagaimana kita menghadapi sesuatu yang bisa dianggap mendatangkan bahaya atau bencana. Gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang kita takutkan. Pada saat ini kita yang paling hot adalah tentang menderita penyakit COVID. COVID ini semakin merajalela pada bulan-bulan ini, di mana kalau pada tahun lalu kita mendengar orang sakit COVID positif, kemudian dipanggil Tuhan, itu adalah orang-orang yang jauh di sana. Tapi pada saat ini, yang sakit COVID ataupun yang dipanggil Tuhan, itu adalah orang-orang di sekitar kita, yang dekat dengan kita. Nah, karena itu kita perlu melihat bahwa dalam hal ini pasti akan ada banyak orang merasa dia itu, waduh, takut dia itu terkena COVID sampai mengakibatkan kematian. Nah, kita akan bahas dulu dari sisi Alkitab. Dalam Alkitab kata takut itu ada disebutkan 365 kali. Artinya banyak sekali, lebih banyak dari kata-kata lain. Dilarang membunuh pun tidak sebanyak ini. Jadi hal ini artinya adalah kata takut itu dekat sekali dengan kehidupan manusia. Yesus berkata kepada mereka ketika pada murid-muridnya. Di Yohanes 6 ayat 20 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Jadi ketika itu, ini kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Jadi ketika itu, Petrus sedang menangkap ikan di danau, tetapi kemudian ada angin sakal, dan ketika itu mereka semuanya ketakutan. Dan tiba-tiba datanglah Yesus, itu subuh-subuh, jam 3 pagi. Yesus berjalan di atas air, jadi mereka ketakutan karena disangkanya itu hantu. Jadi Yesus berkata bahwa aku ini, jangan takut. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan ego eimi me phobeiste. Nah, jadi ini aku, jangan takut. Ya. Nah, dalam hal ini reaksi takut adalah sesuatu yang wajar dalam manusia menghadapi segala sesuatu kesulitan atau bahaya. Dan Allah juga tidak mengutuknya. Tetapi Allah juga tidak mau. Allah tidak ingin kita dilumpuhkan oleh ketakutan. Yesus berkata berkali-kali kepada muridnya tentang jangan takut. Kita baca di dalam Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, ini ketika menangkap ikan susah, kemudian tiba-tiba Yesus sudah kasih saran, lemparkan ke sebelah yang satu lagi, dan akhirnya banyak sekali ikan yang didapat. Jadi soal penghidupan, pencarian nafkah, ini menimbulkan ketakutan ketika semalaman tidak mendapatkan hasil. Nah, akhirnya Yesus katakan jangan takut. Kan dia sudah dikasih tahu caranya begini dan ada penyertaan Tuhan sehingga berkat melimpah.
dikatakan jangan takut. Akan dikasih visinya adalah nanti akan jadi penjala manusia gitu. Nah, jadi saudara, ini Yesus berkata berkali-kali, bukan hanya sekali di situ. Ada lagi ketika yang tadi itu, yang berjalan di atas air. Yesus berkata juga, ini aku, jangan takut. Dan di situ dikatakan Yesus memakai bentuk kata present, artinya sekarang. Jadi artinya kalau waktu sebelumnya itu dia takut, sekarang jangan takut. Nah, kita juga semua mungkin mengalami banyak persoalan. Saudara, jangan takut, apapun persoalannya. Ya, jangan sampai kita ditaklukkan oleh ketakutan kita. Kita juga jangan sampai menolak melakukan apa yang dikehendaki Allah karena merasa takut. Karena Allah bisa mengubah segala ketakutan itu menjadi kekuatan. Di Mazmur 56 ayat 11, Daud berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Jadi Daud ini selalu terancam bahaya kematian. Diancam mau dibunuh. Tapi yang dia gantungkan hanyalah kepada Tuhan. Jadi kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Karena apa? Karena di sepanjang perjalanannya, Daud mengalami penyertaan Tuhan, luput daripada bahaya. Itulah yang membuat dia tuh, aku tidak takut. Karena sudah terbukti. Nah, saudara, keberanian itu bukan berarti tiada ketakutan. Keberanian itu artinya adalah penguasaan atas rasa takut. Jadi mari kita lawan ketakutan kita dan hadapi dengan iman kepada Tuhan. Kita mampu menghadapi ketakutan terhadap apapun apabila kita tahu bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Nah, kita bisa lihat kenapa sih saya takut? Kenapa kita bisa takut? Karena rata-rata orang itu takut karena melihat segala sesuatu yang membahayakan. Yang ketika Raja Aram di dalam dua raja-raja 6, itu ketika Raja Aram mau menyerbu Raja Israel, kemudian mereka sudah membawa pasukannya banyak, maka takutlah orang-orang Israel melihat dikepung seperti itu. Tetapi Elisa berkata dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jadi ketika Tuhan membukakan matanya bisa melihat ternyata ada tentara Allah yang begitu banyak, maka mereka menjadi tenang. Nah, jadi itu sebetulnya kita pun harus punya keyakinan seperti itu. Jangan takut, karena apa? Karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan itu membuat kita menjadi pemenang. Bagaimana bangsa Israel yang jumlahnya lebih sedikit itu bisa mengalahkan bangsa Aram yang banyak pasukannya? Yaitu ketika itu Tuhan membuat buta mata mereka sehingga dituntun sampai ke Samaria. Nah itu ya. Jadi akhirnya bangsa Israel kan tidak mengalami bahaya. Jadi Tuhan juga bisa bikin mujizat pertolongannya ketika kita menghadapi suatu keadaan yang susah, yang berbahaya. Nah, jadi saudara, kita itu butuh percaya pada Tuhan ya. Butuh iman, mengandalkan iman. Bulan-bulan ini kita mempraktekkan berbicara firman Tuhan mengenai iman. Nah, ini juga jangan takut, itu adalah suatu langkah iman. Suatu tindakan iman. Jadi kita percaya bahwa Allah sedang bekerja di balik layar. Misalnya kita sedang mengalami apa saat ini? Ya. Sedang sakit pun jangan takut. Tuhan berkata, ini aku menyertai engkau. Ya. Jadi itu saja yang kita harus percayakan pada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, sedang bekerja walaupun tidak kelihatan. Nah, saya akan kasih tahu bagaimana nih kita menghadapi rasa takut berdasarkan Alkitab ya. Di dalam Mazmur 138 ayat ketiga dikatakan, pada hari aku berseru,
engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Nah, saudara, jadi Daud itu yang selalu terancam bahaya, dia itu berseru pada Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan pada manusia. Ya, dia mencari pertolongan pada Tuhan. Dan Tuhan tuh menjawab. Dan dikatakan, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi untuk menaklukkan rasa takut itu, mari saudara-saudara, serahkan rasa takut itu kepada Tuhan. Dan kita akan dapat kekuatan. Ya. Seringkali kita mendapatkan misalnya, ada kabar buruk. Di Mazmur 112 ayat ke-7 mengatakan, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan pada Tuhan. Nah, artinya apa, saudara? Kita memang sebagai anak Tuhan tidak mungkin akan dipindahkan ke keadaan yang serba oke semuanya. Bisa ada celakanya, bisa ada bahayanya. Tetapi kita tidak takut. Kabar celaka pun kita tidak takut. Karena kita punya kepercayaan penuh pada Tuhan. Dan hati kita tetap teguh. Ya. Nah, saudara, ketika kita takut, memang ketika suatu saat, kadang-kadang suatu keadaan membuat kita sangat takut. Ketika kita ada di dalam sakit berat, pasti kita ketakutan. Pada saat itu kita perlu menaruh keyakinan kepada Allah. Ya, seperti dalam Mazmur 112 tadi. Jadi, jangan bicarakan pada orang. Kita berseru pada Tuhan. Semua keluarga juga berseru pada Tuhan kalau keadaan seperti itu. Karena hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Kabar celaka pun kita tidak usah gelisah. Kita hidup untuk Kristus, mati pun di dalam Tuhan, kita pasti selamat. Ya, jadi nggak usah khawatir. Memang saudara, kita tidak akan terlepas daripada hal-hal yang buruk. Alkitab pun tidak menjanjikan bahwa kita tidak akan pernah dapat hal yang buruk atau menerima kabar buruk. Tapi Alkitab meyakinkan kita bahwa kita tidak harus menjalani kehidupan setiap hari dengan rasa takut terhadap apa yang akan terjadi. Ya. Tetapi kita teguh beriman pada Allah yang hidup, dan itu akan mencabut rasa takut kita pada hal yang membahayakan dalam kehidupan ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghadapi rasa ketakutan itu? Satu, jadilah realistis. Mazmur Daud, Mazmur 56 ayat ketiga dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi kepada Allah itu Daud percaya, sehingga akibatnya dia tidak takut. Ya. Nah, jadi dalam Mazmur 27 ayat 14 juga dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara, Daud di dalam Mazmur itu mengungkapkan banyak ungkapan-ungkapan antara ketakutan, menghadapi musuh, menghadapi ancaman, tapi dia selalu mengalihkan dan berseru kepada Tuhan, minta pertolongan. Dan dia selalu luput daripada mara bahaya itu, karena ada tangan Tuhan yang memelihara, ada pagar keselamatan pada Daud. Begitu juga kita, mau keadaan sehat, mau keadaan sakit, okelah apapun yang terjadi pada kita. Mari kita realistis. Realistis itu artinya menyadari kenyataannya bahwa saya itu takut. Kita harus akui bahwa, waduh, ini saya takut nih. Berat ini persoalannya. Menghadapi misalnya, ini sakit berbahaya, sakit kanker yang mengakibatkan kematian, atau COVID yang membuat pengap-pengapan, atau kehilangan pekerjaan, atau anak-anak yang tertimpa masalah, atau ada yang takut juga menghadapi penuaan, padahal itu adalah realita yang harus kita hadapi. Itu semua harus kita hadapi. Apapun yang terjadi itu harus kita akui bahwa itu terjadi, itu memang, ya.
Sama seperti Daud juga, pemazmur itu mengakui bahwa dia juga takut. Di dalam Mazmur 56 ayat ketiga tuh dikatakan, waktu aku takut, artinya dia tuh mengakui bahwa dia itu sedang takut tuh. Dikatakan, aku ini percaya kepadamu. Nah, jadi kepercayaan pada Tuhan yang demikian itu, yang membuatnya itu memiliki keyakinan yang semakin besar, aku tidak takut akibatnya. Di ayat keempat itu. Ya, itu juga diulang lagi dalam ayat ke-11-nya di Mazmur 56, aku tidak takut lagi. Jadi ini adalah akibat dari kita menyadari bahwa kita itu posisinya sedang, waduh, takut menghadapi keadaan seperti ini. Tapi kita setelah mengakui itu, percaya pada Tuhan. Akibatnya kita tidak takut. Jadi kita tidak perlu khawatir yang berlebih-lebihan dalam menghadapi hidup ini. Memang semuanya apa yang terjadi tidak bisa kita pungkiri, tapi kita harus hadapi semuanya itu. Ya. Seringkali orang ketika menghadapi sesuatu yang sulit itu, dia bisa menjadi panik dan berdoa. Doanya tuh isinya kepanikan, minta banyak pertolongan, minta aduh aku harusnya begini, tapi ternyata keadaannya tidak seperti ini. Tuhan tolong ini, aku waduh sebut-sebutkanlah. Jadi akhirnya itu doanya doa kepanikan. Nah, dalam hal ini Daud menyarankan bukan begitu. Kalau ketika kita sedang menghadapi kemelut bahaya itu, Mazmur 37 ayat kelima mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ya, itu. Jadi doa yang seperti itu kita menyerahkan kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka dia itu akan bertindak. Tuhan akan bertindak ganti kita, jadi membuat kita bisa lewat daripada segala persoalan itu. Jadi doa bukan doa kepanikan yang muncul dalam mengatasi ketakutan itu. Ya, doa itu haruslah menjadi jembatan antara kepanikan dan kedamaian. Jadi bukannya dibawa ke arah kepanikan, tapi harus bawa kepada Tuhan sehingga kita damai. Ya. Yang kedua, cara mengatasi ketakutan itu adalah arah pandangan. Nah, sekarang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, saya akan bacakan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus, pandangan kita kepada Yesus. Bukan pada persoalan-persoalan yang tadi yang kita takutkan itu. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi nasihat supaya kita bertekun dalam iman itu adalah kita arahkan pandangan kepada Yesus. Nah, sekarang coba kita perhatikan, krisis apa sih yang sedang hangat pada saat ini dibicarakan, yang menjadi bahan pembicaraan tiap hari dah? COVID-19 kayaknya. Hampir tiap hari kita baca di WA, di grup, ataupun di televisi. Isinya berapa yang positif, berapa yang meninggal. Apalagi sekarang ada varian Delta. Jadi itu yang dimana virus itu mulai bermutasi mulai tahun Oktober 2020. Varian Alpha B117. Kemudian ada varian Beta, kemudian varian Gamma, kemudian varian Delta, dan varian Delta Plus. Varian Beta Alpha itu Oktober 2020, Desember 2020 Beta, terus Gamma. Jadi ini berdasarkan abjad bahasa Yunani, Alpha, Beta, Gamma, Delta. Ya. Delta itu sekarang
eh, lebih berbahaya. Sehingga itu yang dibawa oleh dari India itu yang kematiannya sangat banyak waktu itu di Sungai Gangga. Sehingga Jakarta sekarang itu hampir semuanya rumah sakit penuh penderita COVID sampai ribuan begitu. Dan yang mengerikan itu satu hari bisa 54.000 hari ini positif. Artinya sudah secara luar biasa. Nah, tapi kita jangan fokus kepada pandangan kita itu pada itu terus, pada kesulitan itu, bahaya itu terus, tragedi, ya, sakit penyakit atau kesulitan ekonomi, kehabisan uang atau krisis-krisis yang tidak ada jalan keluar. Kita jangan ke situ fokusnya, ya, karena hal itu akan mengakibatkan ketakutan menumpuk. Jadi yang paling penting sekarang kita adalah dikatakan, mari kita berlomba dalam iman dengan mata yang tertuju kepada Yesus dalam Ibrani tadi. Seperti kita itu seperti berlomba dalam pertandingan iman, tapi mata kita harus tertuju pada Yesus, bukan tertuju kepada persoalan-persoalan yang menakutkan tersebut. Bukan berarti kita tutup mata terhadap segala sesuatu dan cuek aja, nggak pakai masker dan segala macam. Sebetulnya tuh ada rahasianya itu. Ada rahasianya, kita nggak perlu takut dengan COVID. Ya, jadi ada banyak tulisan-tulisan, tapi tulisan-tulisan itu bisa banyak membingungkan kita juga. Tetapi pada prinsipnya adalah bahwa mengalahkan COVID itu kita jangan takut. Yang paling penting adalah kalau posisi kita itu takut, perasaan kita takut, itu membuat imunitas kita turun, daya tahan tubuh kita turun. Jadi yang paling penting dalam hidup memperkuat badan kita itu antibodi kita. Antibodi itu tentara kita, tentara di dalam badan kita untuk melawan virus. Saudara, hati-hati dengan obat. Ada begitu banyak tawaran, pakai ini, pakai itu, banyak sekali. Overdosis juga bahaya. Virus itu lain dengan bakteri. Kalau bakteri dengan antibiotik, itu bisa dimatikan. Kalau virus, itu tidak bisa mati oleh antivirus. Dia hanya lemah. Nah, yang mengalahkannya nanti antibodi badan kita. Nah, itu yang penting. Jadi sekarang saudara-saudara semua yang baik yang sedang menderita COVID positif ataupun yang belum tidak positif tetapi dia berjaga-jaga. Nah, yang harus dijaga ini adalah bagaimana meningkatkan antibodi badannya. Makan yang benar, yang bergizi, protein tinggi. Karena antibodi itu adalah imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Itu adalah protein. Makanya makan protein supaya dia terbangun kuat tentara kita di dalam badan kita. Leukosit itu dikasih makan yang baik, kuat tentaranya, jadi bisa mematikan virus-virus itu. Kalau kitanya ketakutan, tentara pada ketakutan, ya kalah, jadi sakit. Udah sakit positif, gawat lagi. Waduh, itu sesuatu hal yang buruk. Kita harus sandarkan iman pada Tuhan. Tuhan tuh sepertinya sudah beri hikmat. Jangan takut. Itu hidup yang benar, makan yang benar, jangan lupa makan atau pahit nggak enak makan. Wah, itu menyalahi hukum-hukum kesehatan semua. Akibatnya memperburuk keadaan. Ya, jadi dalam hal ini yang paling penting adalah kunci yang paling penting tingkatkan antibodi. Makan vitamin banyak-banyak, tapi makan utamanya kagak, itu salah. Yang paling utama adalah makan yang utama, nasi lauk pauk, vitamin menambah kekuatan antibodi kita. Yang utamanya harus vitamin, jangan berlebih-lebihan. Karena vitamin kalau berlebihan, vitamin C disuruhnya 1000 mg. Kalau sehat 500. Sakit 1000 sampai 2000 masih boleh, tapi jangan lebih. Kalau lebih ini ginjal hancur nanti. Atau vitamin yang larut dalam lemak,
itu kan vitamin yang dalam air, C itu dengan B. Kalau yang dalam lemak, A, D, E, K. Vitamin D kan disuruh untuk penyembuhan virus COVID, vitamin D. Makan kelebihan lagi, sampai puluhan ribu IU satuannya. Lever bisa kena. Nah, ya jadi saudara kita harus pakai hal yang secukupnya dan pakai hikmat dari Tuhan. Nah, saudara, ada juga yang mengatakan gini, waduh, ini saya kehilangan penciuman katanya. Indera penciumannya tidak berasa. Jangan khawatir, jangan takut. Justru itu adalah hal yang baik. Kenapa saya bilang baik? Karena begini, ternyata orang dari survei, orang yang kehilangan indera penciuman, ya, atau rasanya juga hilang, itu jarang yang masuk ICU, atau sedikit kalaupun ada. Jadi kalau biasanya artinya adalah yang kehilangan indera penciuman itu penderitanya COVID-nya ringan, tidak bahaya, karena itu adalah suatu reaksi tubuh ketika dia ketemu dengan infeksi virus itu di dekat sekitar hidung, makanya hidung kita jadi tidak berasa gitu. Tetapi itu adalah suatu perlawanan dari badan kita, dan itu biasanya gejalanya ringan gitu ya. Jadi kalau yang mengalami hal itu baik. Yang lebih baik ya jangan ada gejala apa-apa. Antibodinya sangat kuat, berarti tidak kena pengaruh, tidak bergejala ya. Nah gitu. Nah sekarang pandangan kita adalah tetap bukan fokus ke virus itu, tidak usah terlalu banyak ini, udah makan yang benar ini, percaya pada Tuhan, iman pada Tuhan. Itu aja yang paling penting. Apabila bergelimpangan di mana-mana, mayat-mayat pada peti mati juga katanya kehabisan di yang pengusaha peti mati. Kuburan-kuburan pada penuh, banyak korban-korban. Tidak usah pusing-pusing. Dunia juga bisa hancur, tapi percayalah, Tuhan memelihara kita semuanya. Ya. Jadi itu saja yang paling penting. Kita tidak usah memandang dunia yang serba tidak pasti ini. Kita harus pandang pada Yesus. Dan yang ketiga adalah kalahkan ketakutan dengan iman. Yesus berkata pada murid-muridnya, ini aku, ego eimi, jangan takut. Me, phobeo. Jadi ini, perkataan ini artinya adalah untuk membangkitkan iman kita. Percayalah kepada Allah, bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Ini aku, ini ada Yesus. Kita harus ingat bahwa kita tidak berjuang sendiri. Sebagai anak Tuhan, kita ada Tuhan. Ya. Jadi Allah itu membantu kita dalam mengatasi kesulitan kita, ada pertolongannya. Dan ingatlah bahwa Allah hanya bekerja ketika kita percaya. Dan percaya berarti tidak ada keraguan. Sedikit pun tidak ada keraguan. Yakin kepada janji Allah bagi orang yang percaya. Jadi itulah yang kita lihat bagaimana menghadapi hal-hal ketakutan itu. Tuhan ingatkan bahwa ada Tuhan. Ya. Kepada Tuhan aku percaya. Itu di Mazmur, perkataan-perkataan itu banyak sekali. Dalam hal ketakutan, ya orang juga banyak takut lah. Naik pesawat aja ada orang yang masih takut. Sampai di Amerika itu ada suatu komunitas fobia yang memberikan suatu tips-tips kalau naik pesawat, katanya kalau takut jangan minum kopi karena kan jadi segar, jadi semakin takut dia. Harus berpikir yang positif, tarik nafas dalam-dalam katanya, terus tutup mata aja udah, lemeskan badannya gitu. Kalau ada juga yang menganjurkan pakai karet, katanya karet di pergelangan tangan untuk mengusir pikiran yang tidak menyenangkan. Itu nasihat itu boleh lah, tetapi ada satu yang penting, terlebih penting daripada itu adalah letakkan kepercayaan Anda kepada Allah. Itu yang paling penting, karena Allah itu yang punya kehidupan. Kalau kita belum waktunya nggak akan terjadi apa-apa, semuanya aman. Ya, itulah yang Daud lakukan di dalam Mazmur 31. Jadi ketika dia
dalam situasi sulit di Mazmur 31 ayat ke-14. Dia katakan ketika dia sedang mau dibunuh, sudah kematian dekat, tapi ia membuat pilihan dengan berseru kepada Tuhan. Tetapi kepadamu aku percaya, kepada Tuhan. Kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Itulah pilihan Daud. Membuat dia akhirnya menjadi tenang dan lepas daripada bahaya itu. Nah, jadi kalau saudara sedang takut dalam pesawat atau dalam menghadapi COVID, dengan tarik-tarik napas dalam-dalam itu mungkin ngebantu, tapi yang paling lebih penting daripada itu semua adalah letakkan kepercayaan saudara kepada Allah. Itu yang penting. Karena iman itulah obat yang disediakan Allah bagi ketakutan. Kalau kita nggak takut, badan jadi kuat. Tentaranya juga nggak pada lemas. Kalau kita takut kan tentara dalam badan kita tuh pada takut juga, pada gentar gitu. Bagaimana bisa membunuh virus dalam keadaan begitu? Ya. Di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa pada kemenangan. Ya. Ini ayat seringkali dipakai untuk memberikan motivasi, tapi memang itu membangkitkan suatu keberanian. Ya. Kalimat jangan takut itu apapun pemicunya. Sekarang pemicunya apa? COVID. Ini COVID melanda seluruh dunia. PPKM sedang diketatkan lagi sekarang. Tapi kalimat ini dikatakan di Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut. Sebab apa? Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ya, jadi kita jangan sampai mau memperoleh dampak negatif daripada hidup dalam ketakutan ya. Jauhkan itu menguasai hidup kita. Karena itu akan melemahkan. Daya juang hidup juga itu akan turun ketika sudah penuh dengan ketakutan. Itu sebabnya Tuhan menegaskan kepada kita untuk tidak perlu takut, jangan takut. Ya, jangan sampai ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Itu penting sekali. Ingat, alasan-alasan lain adalah kenapa suruh jangan takut dulu. Matius 28 ayat 20 dikatakan, setelah pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, apa? Dan ketahuilah, 28 ayat 20b-nya, aku Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan itu cukup buat kita semuanya untuk mengalahkan rasa takut. Ya. Selain itu ada juga jaminan kemenangan dari Tuhan yang tadi di ayat yang tadi atau di Ulangan 20 ayat keempat lah. Ulangan 20 ayat keempat dikatakan, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi kalau firman Tuhan menjanjikan ini, kita nggak usah takut. Ada penyertaan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Yesaya tadi pas 1 ayat 10 dikatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Membawa kemenangan lagi. Ya. Jadi memang kita itu haruslah hidup berkemenangan supaya bisa menjadi berkat. Ya. Di ayat ke-9-nya Yesaya 41 dikatakan, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jadi kita itu identitasnya adalah umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan tidak menolak kita. Kita sudah dipilih dan Tuhan tidak menolak kita. Oleh sebab itu,
kita tidak perlu takut. Karena anugerah Tuhan dan di dalam Kristus itu Tuhan sudah memilih kita, ya, mengasihi kita, menerima kita apa adanya, sudah menebus, mengampuni, menyelamatkan kita, dan tidak menolak kita. Karena itu tidak ada alasan buat kita semuanya menjadi takut. Ya, mari kita semuanya deklarasikan pada saat ini. Mari saudara, ikuti kata-kata saya. Kami tidak takut. Haleluya. Kami tidak takut sebab Tuhan menyertai kami. Kami pakai saya aja. Saya tidak takut sebab Tuhan menyertai saya. Saya tidak bimbang sebab Tuhan adalah Allah saya. Tuhan yang meneguhkan saya, bahkan Tuhan yang menolong saya dan memegang saya dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Ya, saya bersyukur sebab Tuhanlah yang telah memilih saya, mengasihi saya, tidak menolak saya, dan menjadikan saya sebagai umat pilihan Tuhan dan sebagai pemenang. Bahwa tangan Tuhanlah yang telah membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Haleluya. Nah, sebagai penutupnya, aplikasinya apa penerapannya? Kita praktekkan iman untuk percaya bahwa Dia, Allah, Tuhan Yesus itu hadir, ya, dalam kehidupan kita hadir. Jadi hanya andalkan Dia dan menumbuhkan iman kita kepadanya. Karena janjinya itu adalah ya dan amin. Memang ada bagian-bagian dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan. Tetapi Allah bisa memampukan kita. Ada hal-hal yang dalam hidup kita seolah-olah wah tidak mungkin. Tetapi ingatlah, Tuhan sanggup memungkinkan apa yang tidak mungkin. Karena oleh sebab justru di dalam kelemahan kita lah kuasa Allah menjadi nyata. Yesaya 30 ayat 15b mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada hari yang penuh keberkatan ini, firman-Mu telah menguatkan kami semuanya. Firman-Mu telah membuat kami tidak ragu, tidak bimbang, tidak takut. Walaupun ada hal-hal yang berbahaya, ada kabar celaka, tapi aku akan tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau beserta kami dalam segala situasi, baik ataupun buruk. Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, Kau berkati semua sidang-Mu yang mendengarkan, semua dikuatkan imannya, ditumbuhkan, dan dibuat semuanya juga hidup berkemenangan. Berkati semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Haleluya. Bagi kita semua terpuji nama Tuhan. Amin.